Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Ketakwaan dengan menjalankan ibadah yang bisa kita kerjakan dari perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah. Kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengajarkan kecuali kebaikan, jemaah. Pasti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Dan terkadang kebaikan tersebut yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan akal pikiran kita ya jemaah. Sehingga yang harus kita lakukan adalah akal itu harus mengikuti syariat, bukan syariat yang mengikuti akal. Dan ketika kita mendapati ada syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak sesuai dengan akal kita, ya sudah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'hu kama huwa, maka tinggalkan dia sebagaimana mestinya. Tidak perlu engkau tambah dia, tidak perlu engkau koreksi dia, karena sejatinya semua sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika Fathul Makkah, ketika beliau mengerjakan haji wada, kemudian beliau mengatakan, apakah semua sudah aku sampaikan untuk kalian? Apakah semua ala hal balagtu? Kata Nabi SAW, apakah semua aku sudah sampaikan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku sudah sampaikan semuanya syariat yang engkau perintahkan dan sudah sempurna agama Islam. Maka saksikanlah, tidak ada yang perlu ditambah dan tidak ada yang perlu dikurangi. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka syariat Islam itu sudah sempurna jemaah. Tidak perlu kita otak-atik kemudian kita berkreasi dengan hal tersebut. Ada orang sekarang berkreasi dia, yang penting nikmat menurut dia. Cuman sesuai dengan tuntunan Nabi enggak. Dia berkreasi mengerjakan ada sholat 1000 rakaat jemaah, dan dia bacaan di dalamnya itu enggak ada bacaan-bacaan, ya dia bertasbih saja.
subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 1000 rakaat atau 1000, dia berkreasi dengan hal tersebut. Maka dalam agama Islam tidak ada berkreasi, karena Islam ini sesuai dengan di zamannya, dimanapun zaman tersebut, maka dia bisa digunakan dan mengikuti zaman tersebut. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan di sini pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh. Dan sekarang kita sudah sampai di bab yang ke-26 dari bab tersebut. Beliau mengatakan babun tahrimu zulmi wal amri biraddil madzalim. Bab haram hukumnya berbuat zalim dan perintah untuk mengambil atau untuk mengembalikan semua barang yang dulu pernah kita ambil dari orang tersebut, atau perintah untuk meminta kehalalan dari semua yang kita lakukan dari kezaliman. Karena kita kadang-kadang zalim, cuma enggak zalim sama orang lain, kita zalim sama diri kita sendiri, kita zalim kepada keluarga kita, kita zalim kepada orang-orang yang terdekat kita. Kemudian beliau menyebutkan di sini Abu Dawud wa Tayalisi, kemudian wa Abu Nuaim, beliau mengatakan al-zulmu salasatun. Kezaliman itu ada 3. Kezaliman ada 3. Fadzulmun la yatrukuhullah. Maka ada kezaliman itu yang tidak akan dibiarkan terlewatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa zulmun yughfar. Ada kezaliman yang pasti akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa zulmun la yughfar. Kemudian yang ketiga, ada kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kezaliman yang tidak akan dibiarkan, ditinggalkan begitu saja, karena pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian apakah sudah ditunaikan hal tersebut? Ini kezaliman tersebut. Kemudian yang kedua adalah kezaliman yang diampuni. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman yang tidak diampuni. Dan beliau mengatakan fa amma dzulmul ladzi la yughfar. Adapun kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu, fasyirku la yaghfirullah. Kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuninya kecuali kalau orangnya bertobat. Dia ternyata menyekutukan ibadahnya bukan karena Allah. Dia datang sholat supaya dia dikatakan orang yang rajin sholat misalnya. Dia membaca Al-Quran supaya dia dikatakan qori misalnya. Dia ingin sanjungan dari orang lain. Atau mungkin dia datang ke tempat-tempat keramat supaya dia dihindarkan dari bencana, supaya dia dihindarkan dari malapetaka. Maka orang ini kalau dia tidak bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak akan diampuni. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yang dia menyembah pepohonan, yang dia meyakini ada kesialan selain dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati-hati, karena kita sudah sebutkan bahwasanya kesialan itu dari Allah, bukan dari makhluk-makhluk. Ada orang nabrak kucing, sial. Akhirnya terus dia pikirkan sampai nanti keturunan-keturunannya pun sial. Ada kupu-kupu masuk ke masjid, oh nanti ada orang yang mati. Walaupun besoknya mengumumkan ada orang yang mati, jangan dia mengatakan, oh ini gara-gara kupu-kupu yang masuk tadi malam ini. Enggak boleh. Kita ada kesialan yang diharamkan, atau dugaan atau menganggap sial yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa amma dzulmul ladzi yughfar. Adapun kezaliman yang diampuni adalah az-zulmul abdu bima bainahu wa baina rabbih. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba antara dia dengan Allah. Allah akan ampuni hal tersebut. Allah akan ampuni karena Allah itu maha kasih sayang sama kita, jemaah. Allah akan ampuni kita zalim kepada Allah. Kadang-kadang kita tidak bersyukur misalnya dengan apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita kembali lagi kepada Allah. Allah akan ampuni hal tersebut. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus berbuat kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah wa amma dzulmul ladzi la yatruk.
Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan berlalu saja oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mana dia? Fadzulmul ibad, kezaliman yang terjadi pada seorang hamba. Fayaqtassullahu bainahum min ba'di, maka kelak pada hari kiamat kalau akan hadirkan orang yang pernah kita zalimi, kemudian diselesaikan, jemaah, diselesaikan. Walaupun kezaliman itu sedikit, maka jangan sampai kita meremehkan kezaliman tersebut. Bahkan pernah kita menyebutkan ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat, kemudian beliau mengatakan, Atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Orang-orang yang bangkrut itu, kata para sahabat, yang dia jualan nggak dapat untung, yang dia jualan nggak kembali modalnya ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak. Orang yang bangkrut itu adalah dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala puasanya, dia bawa pahala mencari nafkah untuk keluarganya, ibadah. Dia membawa pahala dia berbakti kepada suaminya, ibadah. Dia membawa pahala berbuat baik kepada orang tuanya, ibadah semuanya. Cuman kata Nabi SAW, pahala yang dia bawa banyak ini, ternyata di samping itu ada amalan yang dia kerjakan. Apa? Fasyata mahada, dia caci maki orang, orang itu merasa tersinggung dia. Seharusnya tidak seperti itu, disampaikan seperti itu. Kezaliman, zalim dia dari ucapan. Karena kezaliman itu bukan mukul orang saja, bukan ngambil harta orang saja. Dari ucapan juga kadang-kadang kezaliman, dari perbuatan juga kadang-kadang kezaliman. Yang kelak pada hari kiamat itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah tidak akan tinggalkan yang sedikit apalagi yang besar, semuanya akan dihitung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita ketika melakukan sesuatu perbuatan atau mungkin pernah merasa salah kepada orang lain, kita minta istihlal. Istihlal itu minta supaya diikhlaskan. Dan kita juga seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang bahkan disiapkan surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang bertakwa? Dia yang akan disiapkan surga oleh Allah Rabbul Alamin. Mana sifatnya? Yang dia adalah wal afina anin nas, mudah memaafkan orang. Walaupun kita dizalimi, maafkan dia. Dan itu adalah yang terbaik, sifat seorang yang muttaqin, yang dijamin masuk surga. Dan nanti kezaliman ini akan ditampakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun sedikit dan walaupun kita tidak tahu dengan hal tersebut. Nanti disebutkan dalil-dalilnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu surat Ghafir ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, malidzalimina min hamimin, maka tidak ada bagi orang zalim itu teman, wala syafi'in yuta'un, atau seorang penolong pun kelak pada hari kiamat. Enggak ada yang menolong kita. Karena orang-orang pada sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Ngapain kok nolongin orang dia berbuat zalim? Kita aja nih sibuk dengan urusan kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Hajj, yaitu ayat yang ke-71, wa malidzalimina min nasirin, maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim yaitu seorang penolong pun. Wa ammal ahadisu faminha hadisun Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu al-mutaqaddimu fi akhir babil mujahada. Adapun di antara dalil dari hadis adalah dalil dari Abu Dzar, yaitu dalam kitab Mujahadah. Ada dalam kitab Mujahadah yang sudah lewat kita bahas, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman kepada diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan hal tersebut haram bagi kalian, fala tadzalamu, jangan saling menzalimi, kata Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian disebutkan hadis yang pertama tentang bab ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis yang berasal dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu zulma, maka takutlah kalian kepada kezaliman,
fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman di dunia itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Apa maksudnya kegelapan pada hari kiamat? Itu amalan yang kita kerjakan, yang kita sudah bawa banyak, yang dia jadi cahaya, gara-gara kita menzalimi orang itu akan diambil, sehingga cahaya kebaikan kita akan redup. Wattaqus suha. Kemudian takutlah kalian kepada suha. Apa itu suha? Kikir, bakhil, pelit, tidak mau berbagi kepada orang lain. Fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Karena kekikiran itu akan mendatangkan kebinasaan, dan orang-orang terdahulu pun seperti itu. Pokoknya kezaliman sama kekikiran ini dua hal yang bisa membinasakan seseorang. Maka seorang suami nggak boleh kikir dan dia pelit dengan kepada istrinya. Seorang bapak tidak boleh dia kikir kepada anaknya. Seorang anak pun ketika dia sukses jangan kikir kepada orang tuanya. Orang tua sudah berbuat banyak kepada kita. Apa yang membuat kita berat untuk membantu mereka? Bukankah mereka adalah surga tengah kita atau pintu tengah surga kita yang paling mudah kita capai dan mendapatkan keridhaan dari Allah Rabbul Alamin? Maka kita berusaha untuk yang terbaik untuk mereka. Wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Maka ini yang membuat, atau dua hal ini yang membuat orang-orang terdahulu saling membunuh. Kezaliman, saling membunuh. Kan itu yang terjadi. Membuat orang jadi budak, kemudian tidak memberikan hak budak tersebut, sebagaimana yang terjadi kepada keluarga Yasir, yang dia ada seorang budak yang sampai orang tuanya itu dibunuh, kemaluannya ditusuk pakai besi jemaah sampai mati. Kemudian begitu juga dengan Bilal yang ditindih dengan batu yang sangat besar di terik matahari, kemudian dengan pasir yang sangat panas. Mereka zalim. Kezaliman ini yang rusak orang jemaah, menyakitkan orang, kemudian membinasakan orang lain. Dan bahkan dengan kezaliman ini dan kebakhilan tersebut, tidak mudah nolong orang, adalah salah satu sebab orang-orang zaman dahulu itu menghalalkan yang dia hubungan darah, nikah sama saudaranya, bahkan yang tidak halal dia halalkan karena dia pelit jemaah, gak mau berbagi. Bahkan ada sebuah cerita yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Yang masuk ke dalam gua, kemudian ada batu di atas bukit gua tersebut menutupi pintunya, pintu gua tersebut. Akhirnya di antara orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, aku bertawasul dengan amalanku ini. Dulu aku punya anak paman, sepupunya punya anak paman yang aku sangat cinta sama anak pamanku tersebut. Dia bukan mahram, dia boleh menikah kalau memang kita lihat dari jalur mahram. Cuman dia ini menginginkan anak pamannya itu bukan secara halal. Dia ingin berzina dengan anak pamannya tersebut. Tapi anak pamannya nggak mau. Dia jaga dirinya. Akhirnya ketika datang musim paceklik, ini anak pamannya datang karena nggak ada makanan yang sudah dimakan, harta benda sudah habis sudah, dan laki-laki ini orang kaya. Laki-laki orang kaya datang kepada laki-laki tersebut minjem uang. Dia mengatakan, boleh aku kasihkan engkau minjem, tapi dengan syarat engkau berzina dengan aku. Dia ngomong seperti itu. Itu diantara sebab orang-orang yang bakhil, tidak mudah menolong orang lain, yang dia pelit, akan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allahu Rabbul Alamin. Maka jadilah orang-orang yang tidak bakhil jemaah. Apalagi kepada keluarga kita, kemudian kepada istri-istri kita. Silakan apa yang bisa antum berikan kepada mereka, berikan. Kepada anak-anak kita, apa yang antum bisa berikan kepada mereka, kasihkan mereka tanpa ada bakhil. Ada bakhil. Nah, kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dalam hadis ini ada tahrimu zulmi wa tahdhiru min, keharaman berbuat zalim dan peringatan dari Nabi SAW untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian disebutkan wal awal umuru al ma'nawiyah tatahawwalu yaumal qiyamah bi amrillahi ila al ilahisiyatin. Maka perkara yang maknawiyah, yang tersembunyi, yang enggak ada orang tahu kita menzalimi orang lain, maka kelak pada hari kiamat dengan izin Allah itu akan ditampakkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka hati-hati, zalim itu bukan berarti langsung di depan orang, enggak. Di belakang orang pun kita seperti itu.
Ada aibnya orang lain, kita ceritakan aibnya orang lain. Kita katakan ini itu. Padahal nggak pernah ada yang terjadi seperti itu. Hati-hati dengan hal tersebut. Allah akan tampakkan dia dan akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian hadis yang kedua. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tu'addunnal al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah, maka sungguh kelak pada hari kiamat kalian pasti akan menunaikan hak mereka. Kalian akan menunaikan hak orang yang dulu engkau belum berikan pada hari kiamat. Dan itu sudah terlambat, jemaah. Kalau di dunia kita menyampaikan hak kita selesai. Cuman di sini Nabi SAW mengatakan pada hari kiamat kalian pasti akan menunaikan hak yang kalian harus tunaikan kepada orang tersebut. Maksudnya engkau akan bertanggung jawab dengan kezaliman yang engkau lakukan. Ketika engkau ngambil uang, engkau ngutang ke orang lain, kemudian engkau tidak bayar. Atau mungkin ada di antara kita ini yang ngambil tanah orang lain. Udah ada patoknya, digeser. Lumayan ini nggak ada yang tahu, digeser. Karena ada orang-orang seperti itu. Dan kita dapati kejadian di mana itu ada tanah itu dari pondok pesantren itu ada yang menghibahkan, ternyata di lokasinya itu letak tandanya itu berbeda dengan yang surat yang ada di pemerintahan. Beda bentuknya. Dan dia bersikeras, memang batasnya dari sana, batasnya dari sana. Itu kalau akan diminta pertanggungjawabannya. Pasti engkau akan tunaikan hal tersebut. Bagaimana caranya? Ya hak-hak dia akan kita berikan. Akhirnya amal soleh kita akan diambil oleh mereka. Bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta yukada lisyatil jalha minasati korna. Bahkan seekor kambing yang bertanduk ketika menanduk kambing yang nggak ada tanduknya, itu akan dibalikin lagi, ditukar dia. Ini yang bertanduk, ini yang enggak. Pada hari kiamat nanti tanduknya dipindah ke yang nggak punya tanduk, ditanduk dia juga, biar impas, biar selesai, sudah nggak ada kezaliman. Bahkan kambing pun atau binatang pun akan diselesaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana dengan manusia? Kemudian yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna natahaddasu an hajjatil wada. Dahulu atau kami berkumpul lagi cerita tentang masalah haji wada, yaitu haji perpisahan. Ketika Nabi SAW mengerjakan haji, nggak pernah mengerjakan haji lagi. Itu hajjatul wada. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhhirina, sedangkan Nabi SAW ada di samping kita, kata para sahabat. Wala nadri ma hajjatul wada, dan kita nggak tahu apa itu haji wada. Kita nggak tahu. Karena Nabi ketika berhaji kemudian kumpul dengan para sahabat nggak nyebutin ini adalah haji wada, enggak. Cuman mereka menamainya haji wada karena Nabi berhaji dan nggak pernah berhaji lagi. Kemudian beliau meninggal dunia. Hatta hamidallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji nama Allah, kemudian bersyukur menyebut nama Allah, kemudian beliau disebutkan summa dzakara al-masih ad-dajjal wa atnaba fi dzikrihi. Maka beliau pun menceritakan tentang masalah nanti dekat-dekat hari kiamat itu akan muncul Masihud Dajjal, yaitu seorang manusia yang dianggap Tuhan oleh orang-orang, yang nanti pengikutnya banyak. Yang fitnahnya itu cuma 1 bulan lebih 10 hari jemaah. Cuma 40 hari dia di muka bumi ini. Setelahnya mati. Dia cuma 40 hari. Cuman disebutkan oleh Nabi SAW, 1 hari itu kayak seperti 1 tahun. 1 hari itu kayak seperti tahun. Kemudian hari berikutnya itu kayak seperti 1 bulan. Kemudian hari berikutnya itu kayak seperti seterusnya sampai 40 tahun. Dan fitnahnya itu akan ke seluruh dunia ini, dia akan berkeliling. Dan dia akan berkeliling, dan dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Dia menganggap dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah berikan dia kekuasaan untuk menyebarkan fitnah. Dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menurunkan hujan, dia bisa memerintah angin dan seterusnya untuk fitnah bagi kita. Maka
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ba'asallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu." Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali nabi itu mengingatkan tentang fitnah dajjal tersebut. Fitnah dajjal tersebut. Wa anzarahu Nuh. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah ada cerita tentang masalah dajjal tersebut. Yang mengingatkan nanti dekat hari kiamat itu akan keluar dajjal yang dia mengatakan dirinya adalah Tuhan, yang dia mengatakan ini adalah surga, ini adalah neraka. Wan nabiyuna min ba'dihi, kemudian nabi-nabi setelah nabi Nuh. Wa innahu in yakhruj fiikum fama khafi alaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau dia keluar di zaman kalian, maka tidak ada yang tersembunyi dari kalian atas dia semua urusannya. Tidak ada yang tersembunyi. Apa maksudnya? Kita tahu dia dajjal. Kita tahu dia dajjal. Urusan seperti kita tahu. Cuman fitnahnya sangat besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Sesungguhnya Rabb kalian Allah tidaklah buta sebelah. Wa innahu a'waru ainil yumna. Adapun dajjal yang mengatakan dirinya adalah Tuhan itu mata kanannya itu buta. Ka'anna ainahu inabatun tafiyatun. Maka matanya yang sebelah kanan itu dia buta, dia a'war, seperti anggur yang keluar dari kulitnya. Keluar dia jemaah. Anggur yang keluar dari kulitnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain ada tulisan di keningnya itu kafaro. Yang semua orang beriman itu tulisannya adalah kafir. Nah, kafaro yaitu kafir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian, kemudian harta-harta kalian. Tidak boleh dia menumpahkan darah, tidak boleh dia mengambil harta orang lain. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari kalian ini, yaitu ketika haji wada. Wa fi baladikum hadza, dan haramnya kota kalian ini, yaitu Mekah Madinah. Fi syahrikum hadza, dan bulan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hal ballagtu, apakah semua syariat aku sudah sampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu na'am. Maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah ya Allah. Ya Allah saksikanlah ya Allah. Ya Allah saksikanlah ya Allah. Aku sudah sampaikan semuanya ya Allah. Tidak ada lagi yang sudah tersembunyi lagi. Kemudian Nabi mengatakan, unzuru, maka perhatikanlah, tetaplah kalian dalam keimanan. La tarji'u ba'di kuffaron, janganlah kalian setelah aku meninggal dunia kalian kembali lagi kufur. Kalian kembali lagi kufur, enggak mau menyembah Allah tabaraka wa taala. Dan di antara kekufuran juga adalah yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Seseorang membunuh saudaranya, seseorang mengambil harta saudaranya, seseorang menumpahkan darah saudaranya. Itu adalah sesuatu atau suatu kekafiran yang kita harus jaga diri kita, jangan sampai kita terjatuh kepada hal tersebut. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang pertama di antara kejadian nanti yang akan terjadi, ada orang-orang yang akan datang membawa atau menganggap dirinya adalah ahli ilmu, dirinya adalah Tuhan, dan dia ciri-cirinya seperti ini. Sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini di antara thariqat dakwah para nabi. Ketika beliau menjelaskan sesuatu disampaikan ciri-ciri orang nih, orang-orang sesat seperti ini, jangan ikutin dia. Oh ini dajjal, ini ciri-cirinya seperti ini, jangan ikuti dia, dan seterusnya. Begitu juga kita ketika mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan sampai mengikuti orang-orang yang dia tidak mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada orang yang meninggalkan solat dan dia menamatkan solat tersebut, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama umur hidup beliau tidak pernah meninggalkan solat.
Bahkan di akhir hayat beliau ketika beliau bersandar di dadanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sakitnya yang sangat parah, di antara sebab beliau meninggal dunia dan yang mencabut ruh beliau adalah Allah tabaraka, tapi di antara penyebabnya juga adalah apa? Sakitnya beliau. Maka beliau mengatakan, "As-sallan nas?" Apakah manusia sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Sampai dia mengatakan di as-salat, as-salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga salat kalian, jaga salat kalian. Wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang di bawah tanggungan kalian, jaga mereka. Jangan biarkan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Maka ini tugas kita seorang bapak, tugas kita seorang pemimpin. Ketika ada anak buah kita, kita ajarkan kebaikan kepada mereka. As-salat, as-salat, kata Nabi SAW. Wa ma malakat aimanukum. Kemudian jagalah orang-orang yang di bawah tanggungan kalian. Sholat itu tetap dijaga sampai beliau meninggal dunia. Kemudian beliau mengangkat tangannya, kemudian mengatakan fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la. Kemudian beliau meninggal dunia. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun dalam seumur hidup beliau. Bahkan ketika beliau musakit, sakit yang nggak bisa bangun beliau, maka beliau bangkit dari pingsannya, kemudian dibaluri kepalanya dengan air, kemudian datang ke masjid, sholat sambil duduk beliau. Sholat sambil duduk. Tidak pernah meninggalkan. Allah tabaraka. Ada orang datang mengatakan, sholat bisa ditamatkan. Siapa ente tiba-tiba datang sholat ditamatkan? Ente Nabi? Bukan Nabi pula. Malaikat? Bukan malaikat pula. Banyak salah. Dia nggak maksum kayak seperti Nabi SAW. Kemudian kenapa dia mengatakan tamatkan sholat? Oh, sholat itu hanya sekedar kulit saja. Berarti selama ini Nabi SAW mengerjakan kulit saja berarti. Nggak ada isi-isinya. Akhirnya dia berkreasi. Oh, ada lorong 3 waktu. Ada yang ini dan seterusnya. Nah, kita berlindung dari Allah tabaraka wa taala dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya kata disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man zalama kida sibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Ini orang-orang zalim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menzalimi seseorang, ngambil 1 jengkal dari tanahnya. Ngambil 1 jengkal dari tanahnya. Mungkin antum buat untuk saluran air lah, tapi antum nggak konfirmasi kepada orang yang punya tanah. Sekedar make-make saja. Ketika mereka mau mengambil, ini kan tanah saya ini, batasnya ini, padahal antum geser batasnya. Kelak pada hari kiamat akan diberikan antum, akan dikalungkan hal tersebut. Kita akan dikalungkan dengan tanah selapis 7 bumi, jemaah. Selapis 7 bumi, jemaah. Itu yang 1 dam truk aja sudah mati pula kita jemaah, apalagi yang dia 1 jengkal ke bawah 7 lapisan bumi ini jemaah. Sangat berat sekali, sangat berat sekali akan diberikan. Jelas kita tidak akan mampu dengan hal tersebut. Hati-hati dengan kezaliman. Kemudian beliau menyebutkan adamu al-istighfafi bidzulmi walau kana saghiran, maka hendaknya dia tidak meremehkan suatu kezaliman walaupun sedikit. Jangan diremehkan. Wa ghasbul ardi minal kabair, ngambil tanah orang ini di antara dosa-dosa besar. Jangan diremehkan. Selebihnya daripada itu, ngambil uang rakyat, dosa besar jemaah, kezaliman. Ngambil hak orang lain. Oh, seharusnya si fulan punya hak. Gara-gara kita jadi pimpinan, oh keluarga saya saja yang didahulukan. Zalim antum jemaah. Hati-hati. Hati-hati dengan hal tersebut, mendahulukan keluarganya yang seharusnya nggak dapat keluarganya. Cuman dia lihat, oh ini orang yang ini, oh nggak layak kayaknya dia dapat. Atau mungkin, oh dia bukan dari keluarga saya. Zalim, hati-hati. Itu kelak pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah rabbul alamin. Hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yumli lidzalimina fa idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah memberikan tangguhan bagi orang-orang yang zalim supaya dia segera bertaubat.
Tapi kadang-kadang orang zalim nih karena saking nikmatnya nggak tobat-tobat dia jemaah. Nikmat nih, makan uang rakyat. 271 triliun. Enggak kan pergi dia dari hal tersebut. Nikmat nih, nikmat. Zalimin orang tapi banyak nih. Mau tobat, kayak gimana tobat ini? Sudah ada di saku lagi, mau dibalikin lagi susah, berat nih. Allah ngasihkan tunda dia, cepat bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, maka dia akan diberikan azab yang sangat pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika," maka begitulah siksa Rabb kalian, idza akhadal qura wa hiya zalimah. Allah akan membinasakan, Allah akan menyiksa suatu tempat kalau dia berbuat zalim. Kemudian nggak ada amar ma'ruf di sana. Sebagaimana yang kita sebutkan ada desa Lagentang itu yang di Jawa Tengah itu masih ada tugunya jemaah, masih ada tugunya, masih ada gerbangnya di sana. Tapi kampungnya nggak ada, dusunnya nggak ada. Karena kenapa? Allah hancurkan dia dengan satu malam. Karena banyak kezaliman di sana, nggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya dan seterusnya. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih lagi keras. Kemudian yang perlu kita pahamin jemaah, kata Allah tabaraka wa taala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Maka janganlah orang-orang zalim ini merasa aman. Allah itu nggak tahu dia berbuat zalim. Allah tahu. Walaupun antum simpan dengan rapi, suatu ketika akan terbongkar. Kemudian ketika kita ngelihat ada kezaliman, kemudian kita tidak ingatkan mereka, maka kita juga akan kena. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana bab yang telah lalu tentang amar ma'ruf nahi mungkar, kata Allah tabaraka wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Maka takutlah kalian kepada kezaliman yang terjadi, takutlah kalian kepada fitnah, yaitu azab dari Allah yang ternyata tidak ditimpakan hanya kepada orang zalim secara khusus saja, tetapi orang-orang yang enggak zalim pun akan kena karena dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kesimpulan dari hadis-hadis yang kita sebutkan, maka di sini larangan untuk berbuat zalim. Dan kezaliman itu adalah kezaliman pada hari kiamat yang akan diminta pertanggunghannya, jawabannya oleh Allah tabaraka wa taala. Baik itu adalah urusan sepele dan yang lainnya. Bahkan kita dulu pernah menarik satu benang dari baju kawan kita, jemaah. Tarik, rusak, atau mungkin kasur teman kita ditarik rusak, atau mungkin sarung teman kita ditarik rusak, itu pun akan diminta pertanggungjawabannya. Maka segeralah minta kehalalan dengan hal tersebut sehingga kita tidak diazab. Insyaallah nanti akan kita sebutkan hadis-hadis masih berkaitan dengan ini pada perjumpaan yang berikutnya. Allah taala alam shawab. Ini mungkin yang dapat Anda sampaikan. Sisanya tinggal 6 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau memang ada pertanyaan tentang masalah tahrimu zulmi wal amru biraddi al madzalim, yaitu haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan semua barang yang pernah kita ambil dari orang yang kita zalimi atau meminta kehalalannya. Nah, Allah taala alam shawab. Fadhol, mungkin ada pertanyaan? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesempatan ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama tadi kezaliman kategori pertama, yaitu tadi contoh ke masalah syirik. Dulu orang-orang tua kita mungkin ada yang belum sampai kepada mereka tentang mana sih nama syirik dan sebagainya. Saya contohkan, mungkin mereka ada yang ke tempat-tempat keramat untuk menyampaikan hajat dan sebagainya. Salah satu contohnya. Nah, beda kalau sekarang ini kan sudah media sosial, mungkin banyak kajian-kajian sehingga kita itu cepat untuk bisa paham. Nah, bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak paham bahwa dengan melakukan suatu perbuatan syirik itu dia tidak tahu sama sekali itu perbuatan syirik. Nah, bagaimana dengan itu kan tadi disampaikan bahwa Jin, sekalian yang kedua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kezaliman yang kategori ketiga, yang kezaliman terhadap orang lain yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita ini, ya saya pribadi mungkin
tidak lepas dengan pernah menzolimi seorang, entah itu dengan cara apapun, entah mungkin pernah menggibah atau pernah menzolimi dan mentoleran atau mungkin dan lain sebagainya. Nah, kalau orangnya masih ada atau mungkin sudah tidak, mungkin sudah pergi ke suatu kita tidak pernah ketemu, atau mungkin sudah meninggal, atau mungkin kita tidak dapat ketemu dengan keluarganya. Nah, bagaimana solusinya Ustaz ini untuk kita bisa terlepas dari dosa zolmi tadi? Demikian Ustaz, barakallahu fiik. Nah, jemaah, di sini ada dua pertanyaan. Pertama, tentang orang-orang kita terdahulu. Banyak mereka memang yang bukan nggak paham, jemaah. Kadang-kadang mereka itu nggak mau duduk di pengajian, jemaah. Kalau di pengajian, di antara orang-orang tua kita misalnya, di rumah itu kadang juga pernah Anda dapati itu, antum tahu tapak kuda yang besinya itu digantung di atas pintu, jemaah. Anda juga kaget, pulang dari pondok Anda ngelihat, ini bapak ini kenapa naruh apa di sini di atas? Anda ambil, Anda buang. Anda ambil, Anda buang. Banyak taruh. Kadang ditaruh itu foto kiai di sana, supaya nggak ada sia. Hanya kita sampaikan pelan-pelan. Ya, kalau memang bisa dipahami. Kadang-kadang orang tua itu karena keyakinan supaya sudah seperti itu kan agak susah. Agak susah. Apakah nanti dia akan berdampak dengan hal tersebut? Kita doakan mudah-mudahan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Mungkin karena mereka nggak paham dengan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah angkat dan tidak dihukum mereka. Dan kita jadi anak-anaknya melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan yang mudah-mudahan dengan hal tersebut bisa mengangkat mereka ke derajat yang tinggi. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kelak pada hari kiamat ada orang tua yang diangkat derajatnya oleh Allah yang dia merasa terheran-heran. Kok bisa? Mungkin dulu dia pernah melakukan kesyirikan yang dia nggak paham. Amalan-amalannya cuma sekedar wajib, kemudian ada sunnah, jarang untuk bersedekah karena nggak punya duit dia, nggak ada amalan yang dibanggakan. Tiba-tiba diangkat derajatnya dari surga paling bawah ke Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Akhirnya dia mengatakan, kok bisa ya Allah? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, bistighfari waladilaka. Itu terjadi karena istighfar anakmu kepadamu. Maka kita sebagai seorang anak, orang tua kita sudah meninggal dunia, ayo doakan mereka kebaikan. Dan ingat, ketaatan yang kita lakukan ini akan kita warisan kepada anak kita, jemaah. Antum jangan merasa berat doakan orang tua itu. Karena kesolehan yang kita lakukan, ya ta'assaru ila ma ba'dana, akan berpengaruh kepada keturunan kita. Sebagaimana yang kita sebutkan surat Al-Kahfi, yang mana Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam ketika mendapati ada tembok, fa'amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah. Ternyata abuhuma solihah ini bukan bapaknya di atasnya dia, enggak. Kakeknya ketujuh yang sudah meninggal dunia itu. Ternyata warisan kesolehannya itu ke anak tersebut. Nah, ini dia. Maka kita doakan orang tua kita mudah-mudahan selamat, dilapangkan urusannya, dimudahkan semua urusannya oleh Allah dan bisa mengangkat derajatnya. Dan mudah-mudahan nanti keturunan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ini mungkin secara tidak sengaja melakukan kezaliman yang kita tidak sengaja, hal tersebut yang kita tidak paham. Bahkan mungkin ada di antara kita melakukan perbuatan syirik juga, jemaah kan? Kadang-kadang kita mengatakan kalau bukan karena Allah dan obat ini. Kadang kita mengatakan siapa yang menyembuhkan engkau sakit kepala? Bodrek. Ini nggak boleh, jemaah. Kalau dalam permasalahan akidah itu nggak boleh. Antum mengatakan yang buat saya sembuh ini minum bodrek. Antum mengatakan ini bukan iklan, jemaah. Minum bodrek, jemaah. Antum minum bodrek karena biasanya kalau sakit kepala itu yang ampuh itu bodrek, jemaah. Langsung minum 2, hilang sudah. Tapi yang menghilangkan sejatinya adalah Allahu Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Maka nggak boleh kita mengatakan, oi kalau bukan karena kamu ini saya nggak akan selamat. Ah, nggak boleh. Itu dalam masalah akidah nggak boleh kita menyebutkan hal tersebut. Kita harus mengatakan kemudian. Kalau bukan karena Allah, kemudian engkau. Maka anak akan mendapatkan musibah misalnya. Pakai kemudian, jangan menggunakan huwa. Karena dalam pembahasan masalah pelajaran usul di sana, waw itu waw ma'iyah. Menggandengkan antara Allah dengan makhluknya ini nggak boleh. Seperti itu. Mungkin kita melakukan hal tersebut. Maka diajarkan kita oleh Nabi SAW. Karena kita kadang-kadang nggak sengaja. Kata Nabi SAW dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam.
wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta ampunan kalau mungkin aku melakukan perbuatan syirik dan aku tahu perbuatan syirik tersebut, dan ampunilah kalau aku tidak mengetahuinya. Begitu juga dengan kezaliman. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala diampuni kezaliman tersebut. Kalau kita tahu, kalau mungkin kita tidak tahu, diampuni. Terus bagaimana? Dengan memperbanyak amalan soleh. Kalau enggak ketemu orangnya, karena bingung kita nyari, oh dulu kita pernah ngambil duitnya orang tersebut 100.000, belum kita balikin. Antum cari-cari nggak ada, ya sudah, uang 100.000 itu untuk bersodakoh. Sodakoh atas nama dia. Mudah-mudahan itu untuk mengganti duitnya yang 100.000 yang dulu kita ambil. Seperti itu jemaah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, innal hasanata yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus perbuatan buruk. Berdoa, mudah-mudahan nih uang yang dulu anak ambil 100.000, anak sodakohkan atas nama dia. Ini diampuni kezaliman saya. Nanti kalau suatu hari ternyata berpuluh tahun ketemu antum sama dia, ya sudah, antum kasih 100.000. Yang dulu yang 100.000 antum pernah infakkan itu jadi harta simpanan kita. Kalau ketemu, kalau enggak, insya Allah itu yang akan bisa menutupi hal tersebut. Kemudian perbanyak ya amal-amal soleh. Kalau besok kita ditegakkan, disuruh berdiri berdua sama dia, oh ada amal soleh yang kita untuk bayar hal tersebut, sehingga kita tidak mendapatkan dosanya yang ditimpakan kepada kita. Karena kalau nggak ada amalan soleh yang antum untuk membayar kezaliman tersebut, dosanya dia dikasih ke kita, jemaah. Ada dalilnya disebutkan oleh Nabi SAW. Dosanya dia akan ditimpakan kepada kita. Maka perbanyak amal soleh, segera minta maaf supaya kita tidak menjadi orang-orang zalim, terutama kita jadi anak. Jangan zalim ke orang tua, jemaah. Jangan zalim ke orang tua. Kadang-kadang kita kalau orang tua sudah tua renta itu suka bentak-bentak, hina mereka, karena mereka sudah nggak kuat sudah ngurus kita. Kita yang ngurus mereka. Hati-hati dengan hal tersebut. Dan ingat, semua perbuatan yang kita lakukan akan kita warisan kepada anak-anak kita. Wallah ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan karena sudah tiba waktu sholat Isya. InsyaAllah kita akan lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim tabaraka wa ta'ala. Kemudian saling doakan kebaikan, jemaah. Terutama juga orang tua ketika dizalimi sama anaknya, jangan pernah antum doa keburukan. Jangan pernah. Jangan pernah. Sekesal-kesal antum, sezolim-zolim, mungkin antum mazlum, orang yang terzolimi. Jangan pernah berkata-kata buruk kepada anak kita. Doakan dia kebaikan. Karena Nabi SAW mengatakan, salasu da'watin laisa bainahu wa bainallahi hijab. Da'watun mustajab. 3 orang ini doanya makbul. Yang pertama, doa orang yang safar. Ketika dia safar, dia butuh sama Allah, dia berdoa. Yang kedua, doa seorang atau orang tua kepada anaknya. Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang zalim. Maka doa orang yang zalim ini dia harus banyak-banyak berdoa sehingga diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala. Ada pertanyaan kah? Oh, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa dosa seorang hamba akan diampuni oleh Allah antara 2 sholat, walaupun sebanyak buih di laut, sehingga sholat berikutnya. Itu satu Pak Ustadz. Yang nomor 2, Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang antara sesamanya kecuali mereka saling memaafkan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang mengatakan tentang masalah suatu ibadah yang bisa mengampuni dosa. Kata Nabi SAW, as-sholawatul khams, salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, jum'ah yang tadi kita kerjakan misalnya sampai Jumat yang berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang pernah kita kerjakan sampai Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratun, itu adalah penghapus dosa. Maka ketika kita sholat maghrib, antara sholat maghrib ke sholat isya, itu penghapus dosa. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nanti dari isya sampai ke subuh diampuni oleh Allah. Dari subuh ke zuhur diampuni. Dari zuhur ke asar diampuni. Berarti kita nggak ada dosa dong Ustaz? Iya, kita nggak ada dosa. Tetapi dosa apa yang diampuni? Idza jutunibatil kabair, dosa-dosa kecil yang kita nggak sengaja. Kadang-kadang tiba-tiba dengan refleks kita marah kepada anak kita, kita bodoh-bodohin dia.
Atau mungkin ada anak-anak sekarang, anak-anak muda mungkin yang biasa ngomong-ngomong kotor, dia sudah berusaha tidak mau ngomong kotor, disumpahin temannya. Ini dosa-dosa kecil. Atau mungkin kita bercanda, nyenggol-nyenggol teman, biasa jatuh dia. Kasihan gak sengaja. Dosa-dosa kecil kita minta maaf, itu akan diampuni oleh Allah selama antum menjauhi dosa besar. Apa di antara dosa besar? Kesyirikan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena sholat itu nggak ada gunanya kalau kita masih syirik kepada Allah, masih datang ke batu-batu, nyembah berhala dan yang lainnya, maka nggak ada gunanya. Yang diampuni adalah dosa-dosa kecil yang kita tidak sengaja, yang tiba-tiba terucap dari mulut kita nggak terkontrol, itu diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu diampuni. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan membiarkan dosa atau tidak akan mengampuni dosa yang terjadi di antara seorang hamba. Iya, dosa kezaliman ini jemaah akan diminta pertanggungjawabannya, dan cara untuk mengampuninya adalah kalau antum nggak ada istihlal meminta kehalalan, pahala antum akan diambil kelak pada hari kiamat. Itu cara paling terakhir. Maka kalau pernah menzalimi orang nggak ada orangnya, ya banyak-banyak ibadah lah jemaah, banyak-banyak ibadah. Siap-siap. Mungkin nanti antum fokuskan ibadah sholat ini diambil sama dia. Kan sisa nanti ibadah sodako, ibadah yang lain. Maka perbanyak amalan-amalan sholat. Jangan sampai mengatakan, cukup sudah ini. Sholat 5 waktu, ya sholat sunnah sekedarnya saja. Nggak usah lah untuk berimpak. Kita aja butuh berimpak. Nggak mau berimpak antum. Kalau pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya ketika kita pernah menzalimi orang. Dan caranya tadi kalau pernah punya utang, kemudian nggak ketemu, ya sudah, kita infak saja semisal dengan utang yang pernah kita ambil. Atau mungkin antum WA dia, dulu ana kayaknya pernah punya utang 100, ana minta maaf, ana mau bayar. Kalau dia mengatakan nggak usah. Dan ini juga pernah terjadi sama ana jemaah. Ya namanya kita SD dulu jemaah ya. SD kadang-kadang nggak ada uang belanja, kita ngutang sama ibu kantin. Setelah berpuluh-puluh tahun baru ana teringat ada utang ana. Kayaknya nggak nyampe 10.000 deh jemaah. Nggak nyampe 10.000. Ana pulang dari pondok, ana samperin beliau. Ana ada utang kayaknya dulu pas waktu ini. Ditanya, siapa antum? Oh ana ini. Baru teringat beliau. Beliau adalah penjaga sekolah sekalian jual di kantin. Ana sampaikan ana utang ana. Dia peluk ana kemudian mengatakan, ana ikhlaskan, nggak ada. Ana ikhlaskan, alhamdulillah nggak ada. Kalau antum nggak bisa ketemu sama beliau, kirimkan surat. Sampaikan ke beliau atau perantara siapalah. Karena kadang-kadang kita ada seperti itu. Diingat-ingat mungkin dulu antum SD pernah berutang juga. Nah, kalau anak ingat, anak ngutang itu. Padahal kalau dibulatkan mungkin 10.000 pada waktu itu sampai sekarang mungkin 1 jutaan kayaknya juga. Nah, 1 jutaan kayaknya, karena 100 Anda dulu dapat itu 25 rupiah. Kalau yang lain-lain kayaknya sudah dapat yang lain, yang lebih tua kan. Anda mentoknya itu dulu itu dapat duit yang 25 rupiah. Yang kalau digigit itu langsung bengkok. Itu biasanya kita anak kecil suka main-mainin duit tersebut. Ternyata tiba-tiba duitnya sudah bengkok. Akhirnya ya masih bisa digunakan untuk belanja lah. Nah, wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, kemudian mengampuni dosa-dosa kita dan jadi orang-orang pemaaf. Kemudian kalau ada orang yang menzalimi kita, kita halalkan hal tersebut sehingga kita akan berbahagia di dunia dan akhirat. Kemudian dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya bersama orang-orang kita cintai, istri-istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kemudian orang-orang yang kita ingin berkumpul dengan mereka di dalam surga Allahu Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.